Pasar Pundong, setiap pagi menggeliat lebih cepat dari matahari. Suara sayur dijajakan, ayam berkokok bersahutan dengan teriakan pedagang yang memperebutkan perhatian. Tapi di tengah denyut ekonomi rakyat kecil itu, ada bayang hitam yang menggantung seperti awan mendung di musim paceklik. Sosok preman bernama Gondrong Riko, pemilik mutlak pasar itu, setidaknya dalam urusan kekerasan dan ketakutan. Dengan tubuh tinggi besar, rambut gondrong acak-acakan, dan tatapan penuh amarah yang seolah ingin menghancurkan siapapun yang menatap balik, ia datang setiap hari bukan untuk belanja, tapi memungut uang keamanan dari tiap lapak yang berani buka. Tak ada yang berani melawan. Para pedagang kecil sudah terlalu letih menghadapi hidup untuk menyulut perang melawan lelaki sekejam itu. Anak buah Riko tersebar di tiap sudut, dari tukang parkir palsu hingga tukang becak yang diam-diam jadi mata-matanya. Beberapa pernah mencoba melawan, seorang penjual bakso yang tak mau bayar malah diikat ke tiang listrik dan dipukuli di depan umum. Warga hanya bisa menunduk, pura-pura sibuk, pura-pura tuli. Polisi, tak lebih dari bayangan, entah disuap, entah takut juga. Di tengah pasar itu, ada seorang gadis muda penjual bunga bernama Ayu, berusia 17 tahun, yang tiap pagi membawa sekeranjang melati, kenanga, dan mawar dari kebun kecil di belakang rumahnya. Ayu dikenal kalem dan ramah. Suaranya lembut, matanya bening, dan wajahnya membawa ketenangan seperti embun pagi. Ia tinggal bersama kakeknya yang sudah renta, satu-satunya keluarga yang ia punya sejak kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan saat Ayu masih kecil. Riko memperhatikan Ayu sejak beberapa minggu lalu. Awalnya hanya lirikan, lalu senyuman menjijikkan, hingga suatu hari ia mendekat dan mencoba berbasa-basi. Ayu menunduk, menolak dengan halus, berharap sikap diamnya membuat Riko bosan. Tapi Riko bukan laki-laki yang paham makna penolakan. Di matanya, penolakan adalah tantangan. Dan Ayu, dengan kesederhanaannya, adalah permata yang belum pernah disentuh pasar. Hari itu, pasar mendung, tapi bukan karena cuaca. Riko datang lebih awal dari biasanya, mengenakan jaket kulit dan membawa dua anak buah bertubuh kekar. Ia tak bicara banyak. Dengan satu gerakan tangan, Ayu ditarik ke sudut gelap di belakang los daging, tempat bau amis dan darah bercampur dengan lumpur dan kehinaan. Ia menjerit, sekali, dua kali, lalu senyap ditelan tangan kasar yang membekap mulutnya. Beberapa pedagang melihat, tapi hanya diam, pura-pura sibuk memberesi dagangan. Beberapa menit kemudian, Ayu terhuyung keluar dari lorong itu. Baju compang camping, rambut awut-awutan, dan wajahnya, wajah itu tak lagi sama. Tak ada lagi sinar embun di matanya, hanya kaca bening penuh trauma yang nyaris pecah. Ia memeluk tubuhnya sendiri, berjalan perlahan melewati lorong pasar yang masih ramai, tapi seolah tak satu pun manusia di sana benar-benar hadir. Air matanya jatuh, diam-diam, dan dunia tak bergeming. Malam itu, Ayu pulang dengan tubuh lemas dan jiwa yang koyak. Ia tak berkata apapun kepada Mbah Sastro, kakeknya, hanya duduk memeluk lutut di sudut kamar. Tapi Mbah Sastro bukan orang tua biasa. Di matanya yang tua, ia membaca duka cucunya seperti membaca langit yang mendung sebelum hujan besar. Ia tahu, ada yang rusak parah, di dalam Ayu. Dan dalam diamnya, darahnya mendidih. Mbah Sastro duduk di langgar kecil di samping rumah, menyalakan dupa tua yang lama tak ia sentuh. Tangannya bergetar, bukan karena usia, tapi karena amarah yang ia tahan selama ini. Ia menatap langit malam dan bergumam lirih, Gusti, panjenengan paring aku umur dawa bukan sekadar dongani. Wayahe wis teko, rawa rontek, bakal tangi maneh. Malam telah dalam, dan suara jangkrik terdengar seperti nyanyian duka yang tak kunjung usai. Di sudut kamar bambu itu, Ayu masih duduk memeluk lutut. Matanya merah, bukan karena habis menangis, melainkan karena sudah tak sanggup menangis lagi. Tubuhnya gemetar, meski udara malam tak sedingin biasanya. Di luar, Mbah Sastro duduk di depan lampu sentir yang remang, menunggu kata-kata yang tak kunjung keluar dari mulut cucu satu-satunya. Ia tahu, sesuatu yang sangat buruk telah terjadi, sesuatu yang tak bisa diucapkan oleh lidah seorang gadis. Akhirnya Ayu keluar dari kamarnya. Langkahnya pelan, wajahnya kaku seperti tanah yang tak pernah tersentuh hujan. Ia duduk di samping sang kakek dan bersandar di bahunya. Tak ada kalimat, hanya sebuah isak yang pelan, lalu deras, seperti bendungan yang jebol oleh luka. Mbok aku mati wae, Mbah, kenapa harus aku?
Katanya di antara tangisnya. Mbah Sastro memejamkan mata. Dada tuanya sesak, bukan karena penyakit, melainkan karena sebuah rasa bersalah yang menghunjam. Ia tak bisa melindungi darah dagingnya sendiri. Hari-hari setelahnya, rumah kecil itu dipenuhi keheningan yang membunuh pelan-pelan. Ayu tak lagi pergi ke pasar. Bunga-bunga di kebun dibiarkan layu, dan suara tertawanya yang dulu menghidupkan pagi kini tak terdengar lagi. Mbah Sastro mulai sering menyendiri, duduk di bawah pohon randu yang pernah jadi tempat ia bertapa di masa mudanya. Dalam hening, ia berbicara pada dirinya sendiri, pada angin, dan pada leluhur yang sejak lama ia tinggalkan dalam dunia yang telah ia kubur. Tak ada laporan ke polisi, tak ada tuntutan. Di desa kecil seperti itu, semua orang tahu siapa yang harus disalahkan, tapi tak ada yang cukup berani untuk menyuarakannya. Beberapa tetangga yang tahu hanya berbisik di dapur masing-masing, menatap kasihan namun tak mampu berbuat lebih. Bahkan ketua RT hanya bisa menunduk saat melihat Mbah Sastro melintas. Mereka tahu siapa pelakunya, dan mereka juga tahu betapa kuatnya tembok kekuasaan yang dibangun Gondrong Riko dengan kekerasan dan uang. Namun, malam demi malam, Mbah Sastro mulai berubah. Ia kembali membuka peti tua yang tersimpan di bawah dipan, yang selama bertahun-tahun tak pernah disentuh. Di dalamnya ada sebilah keris kecil, beberapa jimat kain, dan seutas tasbih hitam legam. Tangannya gemetar saat menyentuhnya, seolah sedang membangunkan sesuatu yang telah lama tidur. Di matanya, kilatan masa lalu muncul, masa ketika ia dikenal sebagai Ki Sastro Wiryonegoro, seorang pendekar tanah Jawa yang pernah mengguncang padepokan-padepokan ilmu hitam dengan ajian rawa rontek, ilmu pamungkas yang membuat pemiliknya tak bisa mati selama dendam belum tuntas. Dulu, ia memilih meninggalkan dunia gelap setelah anaknya, Ibu Ayu, meninggal karena pertarungan antara pendekar. Ia bersumpah tak akan menggunakan ilmu itu lagi, dan hidup sederhana sebagai petani serta kakek bagi cucu semata wayangnya. Tapi kini, dendam tak bisa lagi ia tahan. Daging dan darahnya sendiri telah dicabik tanpa ampun, dan dunia diam 1000 bahasa. Maka, saat senja menjelang, Mbah Sastro duduk menghadap kiblat, berdoa dengan suara rendah, bukan sekadar memohon keselamatan, tapi meminta izin kepada langit untuk kembali menjadi dirinya yang dulu. Besok bengi, aku bakal nyepi. Kowe ora usah metu saka omah, katanya kepada Ayu suatu malam. Gadis itu hanya mengangguk pelan, menatap kakeknya dengan mata yang kosong, seakan dunia telah kehilangan warna. Ia tak tahu apa yang akan dilakukan kakeknya, dan sejujurnya, ia tak peduli. Di hatinya yang hancur, hanya satu hal yang ia harapkan, bahwa Riko dan semua kejahatannya akan hancur, sehancur dirinya. Langit malam mulai berubah. Di kejauhan, angin mulai berputar tak biasa. Binatang-binatang hutan resah. Dan di pojok desa, di sebuah rumah bambu yang sederhana, seorang kakek yang tampak renta mulai membaca mantra-mantra kuno yang telah lama terkubur, dengan suara gemetar. Namun penuh kekuatan. Dunia belum tahu, tapi sesuatu yang kelam, sakral, dan mengerikan, sedang bangkit dari tidur panjangnya. Malam turun dengan gelap yang lebih pekat dari biasanya, seolah langit ikut menutup mata karena malu melihat dunia yang begitu kejam. Di pojok rumah bambu yang tua, Mbah Sastro duduk bersila di depan dupa yang mengepul. Asapnya menari-nari, membawa bau harum cendana yang menyusup ke tulang. Di hadapannya, terhampar kain hitam bersulam aksara Jawa kuno, warisan dari guru leluhurnya. Suara gumaman mantra terdengar pelan, tapi mengguncang alam halus yang mulai terjaga dari tidurnya. Di dalam dadanya, gelombang kenangan mengaduk-aduk nuraninya. Ia kembali teringat masa mudanya, ketika namanya ditakuti dan disegani, bukan hanya karena ajian rawa rontek yang ia miliki, tapi karena kebijaksanaannya dalam memilih kapan dan untuk apa kekuatan itu digunakan. Tapi malam ini bukan tentang bijaksana. Malam ini adalah tentang luka, tentang cucunya, tentang darah yang berteriak dari tanah yang diinjak oleh bajingan bernama Gondrong Riko. Segenggam tanah kuburan yang ia bawa dari makam orang tuanya diletakkan di tengah kain hitam itu. Aku nyuwun pangapunten, Pak, Buk, Rauna bakal ndadeke dosa maneh. Tapi aku ora isa meneng. Aku ora bakal tinggal diam, nek geti Ayu kok geret nang langit tanpa dituntun, ucapnya lirih, sambil meneteskan air mata. Di usia yang sudah senja, ia tak lagi takut mati. Yang ia takutkan adalah membiarkan kejahatan tetap berdiri sementara kebaikan diam dalam ketakutan. Tubuh Mbah Sastro perlahan mulai berguncang. Bukan karena lemah, tapi karena kekuatan lama yang mulai bangkit dari dalam tubuhnya.
Urat-uratnya tampak menonjol, kulitnya yang keriput seperti mengeras, dan sorot matanya berubah menjadi lebih tajam, merah menyala dalam bayangan dupa. Dalam sekejap, tubuh tuanya seperti menyatu dengan tanah tempat ia duduk, seolah akar-akar bumi sendiri mengalirkan kekuatan padanya. Di langit, petir menyambar meski tak ada hujan. Angin mendesir di antara pohon-pohon, membawa suara bisikan arwah para leluhur yang seakan menyambut kebangkitan seorang pendekar yang telah lama hilang dari dunia. Dalam ruang gaib itu, suara gurunya terdengar samar, rawa rontek bukan hanya ajian pelindung, tapi pengikat antara hidup dan mati. Gunakan dengan tanggung jawab, karena darah akan meminta ganti, namun Mbah Sastro tak gentar. Ia telah siap, bahkan jika jiwa dan raganya harus dicincang berkali-kali. Sementara itu, di rumah sebelah, Ayu duduk di kamarnya sambil memeluk guling tua peninggalan ibunya. Ia merasakan angin aneh menyelinap lewat celah jendela, membawa aroma dupa dan rasa dingin yang menusuk kulit. Tanpa tahu apa yang sedang terjadi di luar, hatinya berdebar tak karuan. Ada sesuatu yang bangkit malam ini, dan itu bukan hanya kekuatan gaib, tapi harapan yang mulai membara dalam hati seorang gadis yang patah. Sebelum fajar menyingsing, Mbah Sastro membuka matanya perlahan. Nafasnya berat, tapi sorot matanya tenang. Di dalam dirinya, rawa rontek telah sempurna kembali menyatu. Ia sudah bukan lagi Mbah Sastro yang ringkih dan pelan. Ia kini kembali menjadi Wiryonegoro, penegak keadilan dari zaman yang hampir dilupakan, dan malam itu, dendam telah resmi dilahirkan kembali, dalam diam yang sakral. Dan dari detik itu, dunia yang selama ini berpihak pada ketakutan, akan segera berubah. Sebab seorang kakek tua telah membangunkan kekuatan yang tak seharusnya dibangunkan kecuali oleh rasa kehilangan yang tak termaafkan. Fajar merekah malu-malu, namun pagi itu berbeda. Udara di sekitar pasar Pundong terasa lebih dingin dari biasanya, seolah-olah alam tahu bahwa sesuatu akan berubah hari ini. Para pedagang datang dengan langkah ragu, menatap langit yang masih kelabu, dan suasana yang lebih senyap dari biasanya. Di kejauhan, burung-burung enggan berkicau, dan angin membawa aroma asing yang membuat bulu kuduk meremang. Mereka tak tahu apa yang akan terjadi, tapi tubuh mereka, entah bagaimana, memahami bahwa pagi ini bukan pagi yang biasa. Gondrong Riko duduk santai di warung kopi pinggir pasar, merokok sambil tertawa-tawa dengan dua anak buahnya. Ia baru saja membeli sepeda motor sport hasil dari pungutan liar selama sebulan terakhir. Bagi Riko, hidup adalah tentang siapa yang kuat dan siapa yang takut. Ia menginjak yang lemah tanpa ampun, dan siapapun yang melawan, akan dibuat contoh. Wajahnya masih menyimpan kebanggaan dari penaklukan malam itu, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Ia pikir semua telah selesai. Tapi ia tak tahu bahwa semalam, maut telah diundang oleh kekuatan yang tak bisa ia sentuh dengan senjata atau pukulan. Di ujung pasar, seorang lelaki tua muncul dari balik kabut pagi. Langkahnya pelan namun mantap. Ia mengenakan pakaian lurik kusam, bersarung batik tua, dan membawa tongkat kayu jati yang tampak biasa. Tapi siapapun yang menatap matanya akan tahu, lelaki itu bukan orang sembarangan. Wajahnya adalah wajah waktu, wajah seorang yang telah hidup terlalu lama untuk hanya jadi petani biasa. Itu adalah Mbah Sastro, atau lebih tepatnya, Ki Sastro Wiryonegoro, kini telah kembali dari pengasingan batinnya. Orang-orang memperhatikannya dengan bingung. Beberapa mencoba menyapa, namun dijawab dengan anggukan dingin. Ia tak datang untuk basa-basi. Tubuh tuanya memancarkan aura dingin yang menusuk hingga tulang. Anak-anak kecil mendadak diam, dan bahkan anjing-anjing liar yang biasanya berkeliaran di pasar, berlari menjauh tanpa sebab. Tak satu pun tahu apa yang dibawa lelaki tua itu, kecuali langit yang mulai mendung padahal matahari baru terbit. Riko memperhatikan dari kejauhan. Ia mengenali Mbah Sastro, tapi hanya sebagai kakek renta penjaga cucu penjual bunga yang sudah ia rusak jiwanya. Ia tertawa kecil, mengira kedatangan orang tua itu hanyalah pelampiasan duka, mungkin akan minta belas kasihan atau menyumpah serapah. Tapi ia keliru. Sastro tidak datang untuk mengemis keadilan. Ia datang untuk mengambilnya. Langkah terakhir Mbah Sastro berhenti tepat di depan warung tempat Riko duduk. Ia menatap langsung ke mata preman itu. Sunyi, suara pasar hilang entah kemana, seakan waktu berhenti hanya untuk mereka berdua. Dengan suara rendah namun menggema, ia berkata, "Riko, kowe wis nyentuh sing ora kudu kowe sentuh. Wektumu wis entek." Kalimat itu tak seperti ancaman. Itu adalah vonis. Riko tertawa keras.
Wektu, aku sing ngatur wektu ning kene, kek. Ujarnya sambil berdiri, menatap kakek itu seperti sampah jalanan. Tapi saat ia hendak melangkah, tiba-tiba tubuhnya gemetar. Tanpa alasan, sendi-sendinya melemah, dan udara di sekitarnya seolah menekan tubuhnya dari segala arah. Ia merasa seperti ditelan bumi, padahal belum satu pun tangan kakek itu bergerak. Wajahnya berubah, dari congkak menjadi bingung, lalu menjadi takut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Gondrong Riko merasa ada yang lebih kuat dari dirinya. Dan di seberang pasar, Ayu menyaksikan semuanya dari balik tirai jendela warung. Matanya menatap sosok kakeknya yang berdiri tegak bagai gunung, sendirian di tengah pasar, menghadapi setan dunia tanpa gentar. Ia tak tahu apa yang akan terjadi. Tapi dalam hatinya yang terluka, ada secerca rasa hangat yang mulai menyala kembali, harapan. Mungkin, hanya mungkin, keadilan belum sepenuhnya mati. Suasana pasar yang semula hiruk-pikuk kini berubah menjadi panggung sunyi. Semua mata tertuju pada dua sosok yang berdiri saling berhadapan, Mbah Sastro dengan tongkat kayu dan pandangan menusuk, serta Gondrong Riko yang mulai merasakan hawa aneh merayap naik dari tanah. Para pedagang beringsut mundur perlahan, tak berani bicara. Seorang ibu menggandeng anaknya, buru-buru meninggalkan lapak jualannya tanpa menoleh. Ketakutan yang belum jelas bentuknya menjalari seluruh pasar seperti kabut tipis yang menghimpit dada. Riko mencoba menyembunyikan kegugupan dalam tawa sumbangnya. Kowe pikir kakek-kakek loyo iso nakut-nakutin aku? Ia mencabut belati dari balik pinggang, senjata yang selama ini cukup membuat siapapun gentar. Tapi saat ia hendak melangkah, tanah di bawah kakinya bergetar ringan. Sangat ringan, namun cukup untuk membuat jantungnya mencelos. Lalu, dari tubuh Mbah Sastro, keluarlah desis suara seperti nafas naga yang tertahan terlalu lama. Rawa rontek mulai meresap ke udara. Langkah Mbah Sastro tak tergesa. Ia hanya berjalan 1-2 langkah ke depan, namun setiap langkahnya seperti mengikis ruang antara hidup dan mati. Tongkat kayunya menghentak tanah, dan dengan itu, seekor burung gagak jatuh dari langit, mati tanpa sebab. Riko tertegun, dan anak buahnya yang sedari tadi ikut tertawa, kini mulai melangkah mundur perlahan. Aura gaib menyelimuti tempat itu, dan langit berubah mendung, seakan ikut merestui murka yang akan dilepaskan. Aku ora butuh ndelok kowe mati, Riko, suara Mbah Sastro pelan namun menggema. Tapi aku bakal ndelok kowe ngerti rasa, nanti nyebut jeneng Gusti karo nyembah-nyembah. Suara itu bukan sekadar ancaman, itu sumpah. Dan di dunia ajian kuno Jawa, sumpah dari seorang pemilik rawa rontek bukanlah main-main. Dendam bukan hanya dibalas dengan pukulan, tapi dengan permainan maut yang membongkar kehinaan terdalam manusia. Riko tak tahan lagi, ia menerjang ke depan dengan belati terangkat, mengincar dada Mbah Sastro. Tapi saat pisaunya hampir menyentuh kulit keriput itu, tubuh Mbah Sastro tiba-tiba lenyap, seperti kabut yang menghilang diterpa cahaya. Riko terpeleset ke depan, terjungkal. Dari belakangnya, suara nafas berat terdengar. Ia menoleh, dan di sana, Mbah Sastro sudah berdiri, menatapnya dengan mata merah darah. Tanpa menyentuh, Riko merasa seperti dicekik oleh kekuatan tak terlihat. Ia jatuh tersungkur sambil terbatuk, mulutnya mengeluarkan darah segar. Pasar jadi panik, orang-orang mulai berlarian. Tapi Ayu tetap berdiri di tempatnya, tak bergeming. Matanya berkaca-kaca, ia tahu dendam tak akan mengembalikan apapun yang telah hilang. Tapi melihat Riko tersungkur, tubuh kekarnya kehilangan kuasa, untuk pertama kalinya ia merasa dunia tak sepenuhnya berpihak pada kebengisan. Kakeknya, yang selama ini diam dan lembut, kini menjelma menjadi sosok penghakim yang tak tertahankan. Mbah Sastro menatap tubuh Riko yang menggelepar. Ia tahu ajian rawa rontek tak akan membiarkan dirinya mati hari ini, bahkan jika lawan membawa pasukan, bahkan jika tubuhnya dicincang. Tapi ia juga tahu, ini baru awal. Riko adalah kepala dari ular panjang yang menjalar ke banyak tempat, pejabat, petugas pasar, bahkan dukun gelap yang menyuplai kekebalan untuk anak buahnya. Hari ini, ia hanya mematahkan leher. Tapi untuk benar-benar membunuh ular itu, ia harus siap menghadapi malam-malam yang lebih kelam dari malam tadi. Langit benar-benar berubah kelam setelah tubuh Riko tersungkur di tengah pasar. Hujan rintik mulai turun, bukan deras, tapi cukup untuk menciptakan suasana seperti kabut duka. Mbah Sastro berdiri tegak, napasnya mulai teratur. Ia tidak berbicara, tidak juga bersorak. Baginya, menjatuhkan Riko bukanlah kemenangan, melainkan permulaan dari perang yang lebih sunyi.
lebih dalam, dan jauh lebih berbahaya. Sebab di balik sosok Rico, ia mencium bau busuk yang jauh lebih tua dari sekadar premanisme, konspirasi kekuasaan dan persekutuan ilmu hitam. Ketika Rico akhirnya sadar, tubuhnya sudah dibawa oleh anak buahnya. Namun matanya tak lagi sama. Tatapan congkak itu hilang diganti oleh ketakutan purba. Ia tak bisa menjelaskan apa yang ia lihat, apa yang menghantam jiwanya, tapi yang jelas, setiap kali ia memejamkan mata, sosok tua itu muncul, membisikkan mantra, menatap dengan mata merah, dan membuat seluruh tubuhnya lumpuh dalam ketakutan. Ia tahu, jika ingin bertahan, ia harus membalas. Dan untuk itu, ia tahu kepada siapa ia harus kembali, Ki Jaya Geni, dukun tua yang pernah ia bantu lepaskan dari penjara bertahun lalu. Di sisi lain, Mbah Sastro pulang dalam diam. Tubuhnya lelah, tapi tidak renta. Di hadapan Ayu, ia hanya berkata lirih, "Kabeh durung rampung, nduk." Iki mung wiwitan. Ayu memeluk kakeknya dalam diam, tak tahu harus bicara apa. Dalam pelukan itu, ia merasa ada sesuatu yang retak dalam diri lelaki tua itu. Seperti sebuah bejana yang menahan lava terlalu lama, dan kini mulai pecah, perlahan tapi pasti. Kabar tentang tumbangnya gondrong Rico menyebar cepat. Para preman lain mulai ragu meneruskan aksi mereka. Beberapa bahkan kabur dari pasar, membawa keluarga mereka. Namun keheningan ini bukan kedamaian. Ini adalah keheningan sebelum badai. Sebab kekuatan gaib seperti Rawa Rontek, jika dibangkitkan, akan mengundang kekuatan lawan untuk ikut bangkit. Dan benar saja, di sebuah padepokan tua di lereng Merapi, seorang lelaki berjubah kelabu membuka matanya dari meditasi panjang, Ki Jaya Geni, murid sesat dari perguruan hitam yang pernah dikubur sejarah. Ki Jaya Geni tahu Rawa Rontek hanya bisa ditandingi dengan ilmu sekelasnya. Tapi ia tidak takut. Di dalam tubuhnya mengalir ajian Waringin Sungsang, ilmu pemanggil roh leluhur terbalik yang bisa mencabik-cabik kesadaran musuh. Dan kali ini, ia merasa dipanggil bukan sekadar untuk membantu muridnya, Rico. Tapi untuk membuktikan bahwa dalam dunia perdukunan Jawa kuno, tidak ada tempat untuk kebenaran. Hanya ada kekuatan, dan siapa yang sanggup mengendalikannya. Malam itu, langit di atas desa tempat Mbah Sastro tinggal kembali menyala petir. Namun bukan dari badai, melainkan dari dua kekuatan gaib yang saling menyapa, saling mengukur kekuatan tanpa kata. Mbah Sastro tersentak dari tidurnya. Ia tahu, dirinya bukan satu-satunya yang telah bangkit dari masa lalu. Dan jika benar Ki Jaya Geni telah bergerak, maka perang kali ini bukan hanya soal dendam pribadi, melainkan soal apa yang akan diwariskan pada tanah ini. Ayu yang mulai mengerti kedalaman konflik yang dihadapi kakeknya, mencoba bertanya. "Mbah, kalau mereka datang lagi, kalau yang datang lebih kuat dari Rico, apakah Mbah sanggup?" Mbah Sastro tersenyum tipis. Bukan senyum yakin, tapi senyum orang tua yang tahu bahwa kekuatan saja tak cukup, yang penting adalah alasan di baliknya. "Ora ana sing luwih kuat saka ati sing wes pecah," nduk jawabnya. Dan malam pun kembali menutup hari, menyisakan janji pertempuran yang mulai mendekat, dan luka yang belum sempat sembuh. Malam turun dengan kesunyian yang bukan lagi sekadar malam. Udara di sekitar rumah Mbah Sastro menebal, seolah waktu berjalan lambat, ditarik oleh kekuatan gaib yang tak terlihat. Ayu sudah tertidur, namun Mbah Sastro masih terjaga, duduk bersila di ruang depan dengan dupa menyala di hadapannya. Di hadapan api kecil itu, ia memanggil leluhur. Bukan untuk meminta kekuatan tambahan, melainkan untuk meminta restu, sebab ia tahu, darah akan kembali tumpah, dan kali ini tak bisa ia hindari. Dalam keheningan itu, bayangan masa lalu menari di matanya. Ia kembali melihat dirinya muda, gagah, berdiri berdampingan dengan Ki Jaya Geni di lereng Lawu, berguru pada Eyang Surakso Jagat. Mereka dulunya saudara seperguruan, tumbuh dalam ilmu yang sama, ilmu ngelmu Sangkan Paraning Dumadi. Tapi ambisi membuat Ki Jaya Geni menyimpang. Ia ingin ilmu tertinggi bukan untuk keseimbangan, tapi untuk kuasa. Mereka akhirnya bentrok, dan Mbah Sastro yang dipilih sang guru untuk mewarisi ajian Rawa Rontek. Sejak itu, mereka tak pernah lagi bertemu, sampai hari ini, saat tanda-tanda pertemuan itu terasa di udara. Petir menggelegar di kejauhan, dan aroma belerang menguar pelan. Itu bukan petir biasa. Mbah Sastro berdiri pelan, membuka pintu depan rumahnya. Di ujung jalan desa, samar-samar tampak siluet dua orang berjalan mendekat. Tubuh tinggi dan kurus di depan itu tak mungkin salah lagi, Ki Jaya Geni, dengan jubah kelabu panjang dan tongkat kayu ular yang melingkar di ujungnya.
Di belakangnya, Riko berjalan terpincang, namun dengan sorot mata yang telah berubah. Matanya kini kosong, seperti tubuhnya bukan lagi milik manusia, melainkan wadah untuk sesuatu yang lebih kelam. Astane wis melaku, sastro, kata Ki Jaya Geni datar begitu mereka sampai di halaman. Wayahe piye, kowe arep ndelik terus karo ajian warisanmu kuwi. Suaranya menggema tanpa dia berteriak, seperti ada gema dari dasar bumi yang ikut menyuarakan niat jahatnya. Mbah Sastro menatapnya dengan mata tajam, namun tetap tenang. Aku orang delik, aku nunggu, kowe ngerti piyambak, Jaya. Yen aku tangi, artin kahanan wis ngelanggar kodrat. Ki Jaya Geni tersenyum sinis, lalu mengetukkan tongkatnya ke tanah. Tanah di sekitar mereka tiba-tiba bergetar, dan dari balik semak, muncul sosok-sosok hitam dengan mata merah menyala. Mereka bukan manusia, mereka adalah Wong Suanggi, makhluk-makhluk dari dimensi gaib yang telah dipanggil melalui tumbal nyawa. Ayu terbangun dan menjerit saat melihatnya dari jendela. Namun Mbah Sastro mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk tetap di dalam. Ini bukan perang untuk ditonton. Ini adalah pengadilan alam, dan ia sendiri adalah hakim sekaligus terhukum. Dengan satu hentakan tongkat, tubuh Mbah Sastro terangkat setinggi bahu, lalu mendarat pelan. Aura rawa rontek menyelubungi dirinya, membungkusnya dalam cahaya merah menyala. Ia tahu, pertarungan kali ini tak sekadar menantang kekuatan. Ini tentang menyelesaikan bab lama yang belum ditutup. Tentang dua murid dari ilmu yang sama, namun memilih jalan berbeda. Tentang siapa yang berhak menjaga keseimbangan antara dunia kasat mata dan alam halus yang mulai mengamuk. Yen kowe nyambut iblis, aku bakal nyambut leluhurku, kata Mbah Sastro sebelum menghentakkan tongkatnya sekali lagi. Suara gamelan gaib mengalun di udara, tak berasal dari manapun, tapi menggema di setiap dinding rumah, di setiap detak jantung mereka yang menyaksikan. Malam itu, pertempuran dua kutub kekuatan Jawa kuno dimulai, dan bumi seolah menahan napasnya untuk melihat siapa yang akan tetap berdiri saat fajar menyingsing. Angin mendadak membeku, daun-daun berputar di udara, membentuk pusaran kecil yang berkilau seperti kaca pecah. Aroma kemenyan dan bunga bangkai bercampur jadi satu, menyelimuti halaman rumah Mbah Sastro. Di tengah pusaran itulah, dua tokoh masa lalu berdiri, saling menatap. Mata Mbah Sastro membara merah, sementara Ki Jaya Geni tertawa lirih dengan sorot mata penuh penghinaan. Di belakangnya, para Suanggi bergerak seperti bayangan patah yang merayap cepat. Mereka bukan untuk menonton, mereka adalah pelengkap dari kematian yang direncanakan. Tanpa aba-aba, Ki Jaya Geni mengangkat tongkat kayunya dan menghantam tanah. Ledakan gaib terjadi, melontarkan pecahan batu dan tanah ke udara. Suanggi-suangginya melesat seperti peluru, mengepung Mbah Sastro dari segala arah. Namun sebelum bisa menyentuh kulitnya, tubuh Mbah Sastro meledak jadi abu, dan dari balik asap, muncullah ia kembali di atas genteng rumah, berdiri seolah waktu dan gravitasi tak berlaku padanya. Ajian rawa rontek bekerja, bukan untuk bertahan, tapi untuk mempermainkan maut itu sendiri. Rawa rontek bukan ilmu hidup kembali, teriak Mbah Sastro dari atas. Tapi ilmu untuk menolak kematian yang belum waktunya. Ia melompat turun dengan tongkatnya yang kini menyala merah darah. Saat menghantam tanah, dentuman gamelan kembali terdengar, kali ini jauh lebih nyaring, seolah gendang-kendang dari alam leluhur berdetak serentak dengan jantungnya. Salah satu Suanggi meledak jadi debu begitu dihantam tongkat itu, bukan karena kekuatan fisik, tapi karena namanya telah diputus dari alamnya sendiri. Ki Jaya Geni mendesis. Ia menggigit ujung jarinya, menoreh darah di udara, dan dari luka itu keluar makhluk setengah manusia dengan kepala dua. Makhluk itu mengerang keras dan menyerang dengan cakaran berapi. Mbah Sastro terpental beberapa meter, tubuhnya terbakar di sisi kiri. Ayu, dari balik pintu rumah, berteriak ngeri melihat kakeknya terbakar. Tapi tubuh tua itu bangkit lagi, luka yang barusan terlihat lenyap dalam sekejap. Rawa rontek membalik luka jadi kekuatan, dan kini cahaya merahnya makin pekat, seperti bara yang hendak meledak. "Mbah, cukup, hentikan!" teriak Ayu histeris. Tapi suara perempuan muda itu tak bisa menjangkau medan pertarungan para leluhur. Dunia mereka bukan lagi dunia manusia biasa. Bahkan suara, waktu, dan udara kini tunduk pada siapa yang lebih kuat memegang kendali atas jagat kasunyatan. Dan malam itu, tak ada tempat untuk kelembutan. Hanya kehendak, dendam, dan kutukan yang diwariskan turun-temurun. Ki Jaya Geni mulai tampak goyah.
Matanya membelalak saat satu demi satu suangginya dimusnahkan bukan oleh kekuatan fisik, melainkan oleh nama-nama leluhur yang dibangkitkan oleh Mbah Sastro. Di setiap hentakan tongkatnya, nama-nama itu muncul: Ki Sudamala, Nyi Melati Putih, Eyang Waseso Langit, roh-roh penjaga yang disumpah tak akan membiarkan bumi diwariskan pada iblis. Setiap nama adalah luka di dada Jaya Geni, karena itu adalah saudara seperguruannya yang pernah ia hianati. Pertarungan itu tidak selesai malam itu. Namun jelas siapa yang unggul. Tubuh Ki Jaya Geni mundur beberapa langkah, dan kabut hitam mulai menyelimutinya. Ora rampung saiki, Sastro. Nanging aku bakal bali, karo kekuatan sing luwih peteng saka pepetengu. Ia menghilang bersama kabut, menyisakan keheningan mencekam. Mbah Sastro berdiri di tengah puing, tubuhnya limbung, tapi matanya masih menyala. Ia tahu, ini baru permulaan dari badai. Dan jika ia tak segera menuntaskan dendam ini, bukan hanya nyawanya, tapi masa depan Ayu dan seluruh desa akan jadi korban. Pagi itu tak seperti pagi biasanya. Matahari muncul malu-malu dari balik kabut tebal yang menggantung di atas desa. Warga yang semalam mendengar suara gamelan gaib dan gemuruh petir tanpa hujan mulai keluar rumah, menyisiri tanah yang retak dan pohon-pohon yang hangus tanpa api. Beberapa dari mereka menemukan jejak-jejak kaki aneh, bercakar, mengarah ke arah rumah Mbah Sastro. Dan saat mereka sampai di sana, mereka hanya menemukan sosok tua itu duduk di depan rumah, mata tertutup, tubuhnya membiru oleh luka gaib yang belum sempat dipulihkan. Ayu menggenggam tangan kakeknya, mencoba memanggil namanya berkali-kali. Tapi Mbah Sastro hanya diam, matanya kosong, seperti jiwanya belum sepenuhnya kembali. Ia bukan pingsan, bukan pula mati, ia sedang berada di antara dua alam. Di dalam dirinya, roh-roh leluhur masih berdiskusi, masih menimbang apakah tubuh tua ini layak untuk tetap menjadi wadah perjuangan atau harus digantikan. Ayu menangis, memohon kepada siapapun yang bisa mendengar. Ia sudah kehilangan harga diri, martabat, dan rasa aman, ia tak sanggup jika harus kehilangan satu-satunya keluarganya juga. Di sisi lain desa, Riko yang nyaris mati semalam kini terbaring di tempat persembunyian mereka. Tubuhnya menggigil, bukan karena luka fisik, tapi karena benturan spiritual. Jiwa yang menumpang di tubuhnya, roh jahat dari Ki Jaya Geni, menghilang bersamaan dengan kabut semalam, meninggalkannya seperti bangkai kosong. Anak buahnya bingung. Pemimpin mereka kini berbicara sendiri, menangis sendiri, memohon ampun kepada entah siapa. Dalam sekejap, pasar yang selama ini mereka kuasai mulai memberontak. Para pedagang menggantungkan poster, "Pasar Rakyat, bukan sarang preman." Riko bukan hanya tumbang, ia sedang dilupakan. Tapi Ki Jaya Geni belum menyerah. Di dalam sebuah gua tua di punggung Gunung Merapi, ia duduk dikelilingi pusaka-pusaka terlarang. Tangannya berdarah, tubuhnya lemah, tapi pikirannya masih penuh murka. Ia membuka kitab lawas dari kulit manusia, serat Kalacakra Peteng, yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang pernah membunuh dengan tangannya sendiri. Yen leluhurmu bisa bangkit Narawa Rontek, aku bakal bangkitna pepunden sing luwih tua, jaran penoleh, jin penjagal dari zaman Majapahit, desisnya. Kini, pertarungan bukan lagi antar manusia, tapi antar dunia. Sementara itu, Ayu memberanikan diri meminta bantuan. Ia pergi ke rumah tua Pak Dermo, juru kunci sendang yang selama ini dianggap gila. Tapi di balik kegilaannya, Dermo adalah mantan murid Eyang Surakso Jagat juga, adik seperguruan Mbah Sastro dan Jaya Geni yang dulu memilih menjauh dari konflik. Melihat Ayu datang dengan mata penuh luka dan hati penuh keberanian, Dermo tahu waktunya kembali. Ia mengeluarkan sebuah keris pendek dari balik peti bambu, berlumur minyak cendana. Iki keris pemisah sukma, yen Ki Jaya Geni pancen arep bangkitna jaran penoleh, mung keris iki sing bisa nahan gilahe. Malam kembali turun, kali ini lebih cepat dari biasanya. Awan bergulung tanpa suara, binatang hutan menghilang dari radar suara. Dan di tengah malam itu, Mbah Sastro tiba-tiba membuka matanya. Tidak perlahan, tapi seperti orang yang kembali dari tenggelam. Ia menarik napas panjang dan menatap langit-langit rumah. Jaran penoleh, bisiknya, kita kudu cepat, nduk. Yen dheweke wis tangi, ora mung aku, kabeh jiwa ing tanah iki bisa ilang. Ayu menggenggam tangan kakeknya, kali ini bukan dalam ketakutan, tapi dalam tekad yang mulai tumbuh. Dengan tubuh masih setengah rapuh, Mbah Sastro berdiri. Ia mengambil tongkatnya, memeluk cucunya, dan menatap ke arah utara. Gunung Merapi memanggil, dan mereka tahu,
fajar esok bukan hanya akan membawa cahaya, tapi mungkin akan membawa akhir dari salah satu di antara mereka. Perjalanan menuju pertarungan terakhir pun dimulai. Langkah-langkah Mbah Sastro berat tapi pasti, ditemani Ayu dan Padermo menapaki lereng Merapi yang mulai bergetar halus, seolah gunung itu menyadari apa yang sedang menuju puncaknya. Kabut tebal menghalangi pandangan, tapi bukan mata mereka yang kini melihat, melainkan rasa. Mereka telah melampaui batas manusia biasa. Padermo mengikat keris pemisah sukma di pinggang Ayu. Kowe sing kudu negesi pukulan terakhir. Keadilan dudu tangane sing paling kuat, tapi sing paling rela nindakake demi liyane, katanya lirih. Di puncak, Ki Jaya Geni telah bersimpuh di tengah lingkaran darah dan dupa. Di belakangnya berdiri sosok menyeramkan, Jaran Penoleh, makhluk setengah kuda dengan mata membara dan tubuh berlapis kulit logam. Suaranya mengerang seperti ribuan jiwa diseret keluar dari raga. Ki Jaya Geni telah mengorbankan sebagian besar jiwanya sendiri untuk membangkitkan makhluk ini. Sastro, saiki takon, sapa sing pantes jaga dunia iki? Wong sing manut leluhur buta, utawa aku, sing wani ngatur nasib dewe. Suaranya menggelegar, bercampur dengan gaung jin yang menyertai. Mbah Sastro tidak menjawab, ia hanya menancapkan tongkatnya ke tanah, dan bumi pun bergetar lebih keras. Dari balik kabut muncul siluet-siluet cahaya, para leluhur yang dahulu ia panggil kini datang sepenuhnya, menjadi perisai dan kekuatan. Gamelan sakral kembali berbunyi, kali ini dari langit, menciptakan irama seperti doa terakhir bumi. Ayu berdiri di belakang kakeknya, tangan gemetar, menggenggam keris. Air matanya jatuh, tapi ia tahu, tak ada jalan pulang dari sini selain dengan keberanian. Pertarungan pun pecah. Jaran Penoleh menyeruduk dengan kekuatan gaibnya, menghancurkan batu dan tanah dengan napasnya saja. Tapi rawa rontek bekerja seperti aliran air, menghindar, membelah, lalu menyatu kembali. Padermo menyalurkan energi terakhirnya untuk menciptakan pelindung di sekitar Ayu, namun tubuh tuanya tak sanggup lama. Ia jatuh bersimpuh, mengangguk pada Ayu. Saiki, nduk saiki wayahmu, katanya sebelum ambruk, jiwanya meninggalkan tubuh dengan senyum. Ayu maju dengan langkah ragu, tapi mata kakeknya, yang menatapnya sejenak sambil tersenyum, memberikan kekuatan. Mbah Sastro menahan Jaran Penoleh, tubuhnya dihantam berkali-kali, darah keluar dari mulutnya, tapi ia tetap berdiri. Ayo, nduk nenekmu ora mati sia-sia. Balas kuwikaro keberanian, duduk kebencian, katanya lirih. Ayu berlari, menghindari ekor Jaran Penoleh yang melayang seperti cambuk neraka, lalu melompat dan menancapkan keris ke dada Ki Jaya Geni. Jeritan mengguncang langit. Ki Jaya Geni membelalak, tak percaya bahwa dirinya dikalahkan oleh cucu dari orang yang ia benci. Tubuhnya terbakar dari dalam, bukan oleh api, tapi oleh kebenaran yang ia tolak seumur hidupnya. Jaran Penoleh meraung sekali, lalu lenyap seperti bayangan yang tak kuat bertahan di cahaya mentari. Mbah Sastro jatuh berlutut, menatap cucunya dengan mata berlinang. Rampung, nduk rampung wis, katanya lirih sebelum pingsan. Fajar menyingsing di puncak Merapi. Kabut terangkat, langit memerah seperti membuka lembaran baru. Ayu menggenggam tangan kakeknya, menangis, bukan karena kehilangan, tapi karena telah menyelesaikan sesuatu yang lebih besar dari dendam. Di lereng gunung itu, 3 jiwa turun perlahan, satu membawa luka, satu membawa harapan, dan satu tinggal bersama leluhur. Dan di angin pagi yang lembut, terdengar bisikan, rawa rontek bukan hanya ajian untuk hidup, tapi untuk menolak mati sebelum tugasmu selesai. Angin pagi dari lereng Merapi membawa aroma tanah basah dan dupa sisa pertarungan semalam. Ayu duduk di samping kakeknya yang masih terbaring di balai bambu desa, tubuhnya lemah tapi nafasnya mulai teratur. Seisi desa kini tahu apa yang telah terjadi, dan mereka datang satu persatu memberi penghormatan. Bukan hanya kepada Mbah Sastro, tapi juga kepada Ayu, perempuan muda yang tak hanya bertahan dari tragedi, tapi memilih melawan meski nyawa taruhannya. Di mata warga, kini ia bukan sekadar korban, ia adalah penjaga warisan. Padermo dimakamkan dengan upacara adat lengkap. Di atas pusaranya, Ayu menancapkan keris pemisah sukma, sebagai simbol bahwa dendam telah diselesaikan, dan tak boleh diwariskan lagi. Padermo milih diam bertahun-tahun demi perdamaian, tapi akhirnya memilih bertarung karena kebenaran, bisik Ayu di sela isak tangis. Ia sadar, dunia supranatural tak akan pernah benar-benar hilang, tapi setidaknya kini ia tahu, tidak semua yang gaib harus ditakuti.
Beberapa justru perlu dirawat, dijaga, seperti sejarah yang tertulis dalam darah dan tanah. Pasar kembali pulih. Preman-preman yang tersisa bubar setelah kehilangan pemimpinnya dan ditolak mentah-mentah oleh warga. Beberapa bahkan kembali sebagai buruh biasa, mencoba menjalani hidup dari awal. Riko, meski tak mati, kini menjadi orang linglung, dirawat di rumah sakit jiwa kota. Tatapannya kosong, kadang mengigau menyebut nama-nama makhluk halus yang bahkan tak dikenal oleh dukun manapun. Dalam diam, hukum semesta telah berjalan. Di rumah, Mbah Sastro akhirnya terbangun. Matanya sayu, tubuhnya renta, tapi senyumnya tetap sama, teduh dan penuh pengertian. Ia menggenggam tangan Ayu, lalu berkata pelan, "Aku iso lunga kapan wae saiki, nduk. Tapi kowe kudu terus urip sing ora mung napas, tapi urip sing ngurip liyane." Ayu menangis lagi, kali ini bukan karena duka, tapi karena rasa syukur, ia masih punya waktu, masih bisa mencium tangan kakeknya, masih bisa memeluknya sekali lagi. Ayu mulai menulis. Di beranda rumah, ia mengisi lembar demi lembar buku dengan cerita-cerita dari mulut Mbah Sastro. Ia menulis tentang ajian rawa rontek, tentang persaudaraan, tentang pengkhianatan, dan tentang cinta yang memilih tetap diam meski terluka. Ia tahu, dunia mungkin tak percaya kisahnya. Tapi ia menulis bukan untuk dipercaya, ia menulis agar jiwa-jiwa yang datang setelahnya tak perlu bertarung dalam kegelapan sendirian. Di malam-malam tertentu, suara gamelan masih terdengar samar dari balik hutan. Tapi kini, tidak ada lagi rasa takut. Karena Ayu tahu, itu bukan suara kematian, itu suara penjaga yang terus mengawasi. Ia menabur bunga di pelataran rumah, mengganti sesajen, dan berbicara lirih pada leluhur. Bukan memohon kekuatan, tapi menyampaikan kabar bahwa cucu mereka telah tumbuh, dan bahwa dendam telah dikuburkan bersama malam terakhir di puncak Merapi. Dan di bawah langit Jawa yang luas, di antara kabut dan cahayanya yang temaram, seorang gadis berdiri memandang bintang. Ia bukan siapa-siapa, tapi ia telah menjadi seseorang, penyambung lidah masa lalu, pelindung masa depan. Dan di matanya, kilatan cahaya rawa rontek masih menyala. Bukan sebagai senjata, tapi sebagai warisan hati yang memilih hidup, meski telah dicicipi oleh maut. Berhubung kisah utama sudah mencapai puncaknya pada bab 10 dan bab 11 telah menjadi epilog yang mengakhiri cerita dengan refleksi dan penutup emosional, maka jika kita lanjut ke bab 12, itu berarti kita akan membuka fase baru, sebuah lanjutan dari kisah rawa rontek, dendam seorang kakek, kini dengan fokus pada Ayu sebagai tokoh utama baru. 3 bulan telah berlalu sejak pertarungan di puncak Merapi. Desa kembali damai, dan pasar telah menjadi tempat hidup yang jujur. Ayu, kini dikenal sebagai penjaga warisan leluhur, tetap menulis dan membantu warga, meski hatinya sering diganggu mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di tepi pantai dengan langit merah darah, dan dari arah timur muncul sosok perempuan berkerudung hitam dengan mata putih bersih, membawa kendi berisi abu. Setiap kali Ayu mencoba mendekat, ombak menelan segalanya. Suatu malam, saat Ayu sedang mengganti sesajen di pelataran, seekor burung hantu hitam jatuh di kakinya, mati tanpa luka. Di leher burung itu tergantung segumpal rambut terikat benang merah, lambang pengirim pesan dari aliran ilmu hitam Tanah Timur, sekte terlarang yang sudah ratusan tahun dikabarkan musnah. Mbah Sastro yang membaca tanda itu langsung pucat. "Iki duduk kiriman main-main, wong timur ora balas dendam karo amarah, tapi karo sumpah leluhur sing durung lunas," gumamnya. Beberapa hari kemudian, desa dilanda keanehan. Bayi-bayi menangis serempak saat matahari terbenam, dan para ibu hamil mengaku didatangi sosok perempuan tak berkaki saat tidur. Kambing mati dengan mata terbakar, dan sumur warga memunculkan bau belerang. Ayu berusaha kuat, tapi tubuhnya makin lemah setiap malam. Ia tahu, ini bukan akibat dari sisa-sisa kekuatan Ki Jaya Geni. Ini datang dari jauh, dan lebih tua dari semua ilmu yang pernah diajarkan kakeknya. Ayu mencari Pak Lurah dan beberapa sesepuh desa, tapi mereka hanya menggeleng. "Kita pernah dengar nama itu, Nyai Rante Wulung, dukun perempuan dari timur yang dulu ditenggelamkan karena mengawinkan manusia dengan jin laut." Nama itu membuat Mbah Sastro terdiam. Ternyata, semasa mudanya, ia dan Eyang Surakso Jagat pernah membantu menutup gerbang gaib di pesisir Blambangan, gerbang yang menghubungkan dunia manusia dengan kerajaan jin laut hitam. Namun kini, kabarnya gerbang itu telah retak, dan Nyai Rante Wulung sedang mencari jalan untuk kembali. Dalam tidurnya,
Ayu dipanggil oleh sosok nenek tua bermata satu yang muncul dari cermin air. Nenek itu memperingatkannya, keris sukma yang kau pakai waktu itu, telah membangkitkan perhatian para penjaga dunia bawah. Mereka tahu kau bisa mengiris batas antara dunia. Ayu terbangun berkeringat, lalu melihat bahwa di ujung ranjangnya, berdiri kendi tanah liat yang sama seperti di mimpinya, berisi abu panas, beras merah, dan rambut basah. Mbah Sastro akhirnya membuat keputusan yang berat. Kita kudu menyang Blambangan, nduk. Goleki pusaka lama sing diciptake kanggo ngunci jagat jin laut. Tapi ia tahu, tubuhnya tak akan sanggup menempuh perjalanan sejauh itu. Maka, untuk pertama kalinya, Ayu harus memimpin sendiri. Ia harus menyeberang batas Jawa menuju Tanah Timur, membawa keris sukma, menghadapi kekuatan kuno yang bahkan kakeknya tak bisa lawan sendirian. Ini bukan lagi soal balas dendam, ini soal menjaga keseimbangan dunia. Dengan pakaian serba hitam dan bekal seadanya, Ayu berangkat subuh itu. Diiringi doa dari warga dan air mata diam Mbah Sastro. Di punggungnya, keris berbalut kain putih, di dadanya, rasa takut yang tak bisa dihindari. Tapi Ayu berjalan juga, karena ia tahu, meski dirinya belum mengerti segalanya, warisan yang ia bawa bukan untuk disembunyikan, tapi untuk dihadapi. Ayu menuruni lereng gunung Merapi menuju timur dengan langkah diam dan hati penuh gejolak. Angin terasa lebih dingin dari biasanya, membawa bisikan yang terdengar seperti suara perempuan menyanyi dalam bahasa yang sudah lama mati. Sepanjang perjalanan, ia melewati desa-desa yang mengurung pintu lebih awal dari biasa. Beberapa orang tua menatapnya dengan takut, seakan tahu bahwa Ayu bukan lagi gadis biasa, ia adalah pemanggil garis takdir yang sudah lama dibungkam. Di perbatasan Wonosobo dan pesisir selatan, Ayu tiba di sebuah desa tua bernama Sumber Peteng. Malam itu, ia bermalam di rumah panggung seorang dukun tua buta bernama Mbah Nardi, yang sudah menunggunya bahkan sebelum ia mengetuk pintu. Kerismu nyala tanpa bara, nduk, tandanya cahaya kegelapan lagi nyedaki, ucapnya lirih sambil mengelus rambut Ayu. Dari lelaki tua itu, Ayu mendengar tentang tulang tumbal, benda gaib yang diyakini mampu menutup kembali retakan gerbang Blambangan. Tapi benda itu telah hilang sejak perang saudara kerajaan Mataram. Keesokan paginya, Ayu menyusuri Gua Purwo, tempat di mana gerbang lama dikunci oleh leluhur Mbah Sastro. Di sanalah ia menyaksikan keanehan pertama, air laut masuk ke dalam gua melalui celah batu, dan dari dalam air muncul tangan-tangan kecil berwarna biru, menggapai ke udara lalu lenyap. Di dinding gua tertulis aksara Jawa kuno, sing nyekel warisan tanpa ngerti tujuan, bakal digulung gelombang jagat jin. Ayu gemetar, sadar bahwa ini bukan hanya ujian kekuatan, tapi ujian kesucian niat. Ketika ia keluar dari gua, seekor harimau putih berdiri menantinya. Tapi bukan binatang biasa, matanya memancarkan cahaya emas, dan dari tubuhnya menguar bau dupa dan kemenyan. Harimau itu tak menyerang, hanya menatap Ayu sejenak sebelum berbalik arah. Tanpa ragu, Ayu mengikutinya. Perjalanan itu membawanya ke hutan lebat yang tidak ada dalam peta, hutan yang seolah menyembunyikan waktu, tempat pepohonan berbisik dan tanahnya terasa hangat seperti dada yang bernapas. Di tengah hutan itu, Ayu menemukan makam tua dengan batu nisan tak bernama. Di sana, ia mendengar suara, "Apa kau yakin warisan kakekmu bukan kutukan?" Suara itu bukan berasal dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Ia mendengar tawa Nyai Rante Wulung menggema dalam pikirannya, mencabik rasa percaya diri yang ia bangun sejak malam pembalasan itu. Ketika ia mulai meragukan langkahnya, keris di pinggangnya tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan sinar merah lembut, seolah mengingatkan bahwa ia tidak sendiri. Malam itu, di bawah cahaya bulan pecah, Ayu bermeditasi dan untuk pertama kalinya mencoba berkomunikasi langsung dengan leluhur. Suaranya bergetar saat ia berdoa, "Aku bukan siapa-siapa, tapi jika warisan ini untuk menjaga hidup orang lain, maka biarlah aku jadi tumbalnya." Tiba-tiba angin berhenti, sunyi merayap, lalu dari dalam bayang-bayang hutan, muncullah seorang perempuan tua dengan rambut menjuntai hingga tanah, mengenakan kain lusuh bercorak laut. Ia menatap Ayu dengan mata putih polos. "Kau siap membuka pintu, atau menutupnya dengan darahmu sendiri?" Ayu tak menjawab, ia hanya berdiri, menggenggam keris erat-erat, dan membiarkan tatapan perempuan itu menembus hatinya. Dalam diam, ia tahu, inilah awal dari pertemuan sejatinya dengan kekuatan yang bahkan tidak dikenal oleh kitab-kitab kuno. Ini bukan sekadar pertempuran antara hitam dan putih. Ini adalah pergulatan antara warisan dan pilihan,
antara takdir dan keberanian untuk menolaknya. Dan langkahnya ke Belambangan baru saja dimulai. Fajar nyaris tak menyentuh tanah ketika Ayu tiba di bibir pesisir Belambangan. Angin laut terasa aneh, asin tapi juga mengandung aroma amis yang menusuk. Di Cakrawala, langit tampak kelabus seperti luka lama yang menganga. Dari kejauhan, ia melihat bangunan tua yang menyerupai candi namun tertutup karang dan lumut laut. Disinilah, menurut petunjuk Mbah Nardi, dulu sekte penyembah laut memuja Nyai Rante Wulung, menawarkan tumbal demi kekuasaan dan umur panjang. Langkah Ayu goyah saat memasuki pelataran candi. Di sana, sosok-sosok berjubah hitam berdiri membentuk lingkaran, wajah mereka tertutup topeng kayu berukir wajah perempuan menangis. Seorang di antara mereka melangkah maju, membuka topengnya. Seorang perempuan muda dengan mata merah darah dan senyum manis menyambut Ayu. "Selamat datang, pewaris Rawa Rontek. Kami sudah lama menunggu." Perempuan itu bernama Sekar Laras, dukun muda dan tangan kanan Nyai Rante yang kini menjadi pemimpin upacara. Ayu menggenggam kerisnya erat-erat, tapi Sekar Laras tidak menyerang. Sebaliknya, ia menawari Ayu duduk di altar batu, mempersilakan minum air kelapa hitam yang katanya memurnikan hati. "Kau tak perlu melawan kami, Ayu. Kau adalah bagian dari kami, keturunan Surakso Jagat yang dulu mengkhianati lautan. Tapi lautan memaafkan, jika kau mau kembali." Ayu menatap air kelapa itu, dan melihat bayangannya sendiri terpantul dengan mata putih, seperti Nyai Rante Wulung. Godaan itu nyaris membuat Ayu goyah. Tapi suara Mbah Sastro bergema dalam benaknya, "Kekuatan sejati bukan berasal dari pusaka, tapi dari pilihanmu menjaga hidup yang rapuh." Ia menjatuhkan kendi air itu dan berdiri. "Aku datang bukan untuk bersatu, tapi untuk mengakhiri kutukan ini," tegasnya. Seketika itu, angin berputar kencang dan para anggota sekte mengangkat tangan ke langit, melantunkan mantra dalam bahasa purba. Udara menjadi berat, laut bergemuruh. Ritual telah dimulai. Sekar Laras melompat dari altar, tubuhnya berubah. Kulitnya mengelupas menjadi sisik perak, rambutnya menjulur seperti belut, dan matanya memerah menyala. Ia tertawa sambil berkata, "Kalau begitu, kau akan menjadi tumbal terakhir sebelum gerbang dibuka." Dari dasar candi, muncul lingkaran api biru, membentuk pusaran yang menarik segalanya ke bawah. Ayu berusaha berdiri, tapi tubuhnya seperti ditahan tangan-tangan tak terlihat. Kerisnya bergetar hebat, tapi tak mampu menusuk apapun. Di tengah pusaran itu, muncul sesosok tubuh tinggi berbalut jubah air asin, rambutnya menjuntai menutupi wajah, dan dari setiap langkahnya, tanah menjadi lumpur busuk. Itu dia, Nyai Rante Wulung, sang ratu dari laut dalam, yang bangkit kembali setelah ratusan tahun. "Anak darah pengkhianat datang sendiri ke kakiku," bisiknya. Suaranya terdengar dari segala arah. "Maka, kau akan melihat, Ayu, bahwa dunia ini tak pernah punya tempat untuk kebaikan. Hanya kekuatan yang bertahan." Ayu merasakan air asin mulai menutupi kakinya. Ia menjerit dalam hati, mencoba menolak, mencoba percaya bahwa warisan kakeknya bukan sia-sia. Dan di saat-saat terakhir sebelum kesadarannya pudar, keris di pinggangnya mengeluarkan cahaya merah terang yang menyilaukan. Suara denting seperti ribuan lonceng terdengar. Pusaran berhenti. Nyai Rante meraung. Sekar Laras terhempas. Tapi Ayu jatuh pingsan di altar batu, tubuhnya mengambang di atas air, dan dunia gaib seolah menahan napas. Dalam gelap yang pekat, Ayu terbangun, bukan di dunia nyata, tapi dalam ruang kosong tanpa batas, sepi tanpa suara, namun dihuni oleh bayangan-bayangan yang bergerak seperti kabut. Tubuhnya terasa ringan, seperti tak memiliki tulang. Di kejauhan, tampak sosok dirinya sendiri sedang duduk bersila, memunggungi cahaya samar yang seolah berasal dari lubuk jiwanya sendiri. Di samping sosok itu, berdiri Nyai Rante Wulung, kini dalam wujud perempuan muda dengan mata sendu dan senyum penuh luka. "Ini bukan pertempuran, Ayu, ini perjamuan. Biarkan jiwamu memilih," bisiknya pelan. Bayangan Ayu bangkit dan menatap dirinya sendiri. "Kita bisa berhenti berjuang. Dunia sudah rusak, tak ada tempat bagi cahaya," katanya. Ayu merasa terhisap ke dalam percakapan yang bukan berasal dari mulut, melainkan dari luka-luka dalam hatinya sendiri. Ia teringat malam saat cucunya diperkosa, saat ia berdiri memeluk tubuh penuh darah, saat keadilan tak hadir, dan ia menyadari bahwa kebencian masih ada di dasar jiwanya. Nyai Rante menyentuh bahunya dengan lembut, menunjukkan dunia yang bisa ditawarkan, dunia tanpa tangisan, tanpa ketidakadilan, dunia di mana kekuatan menentukan segalanya.
Ia menunjukkan gambaran desa yang terbakar, pasar yang kembali dikuasai preman, dan wajah cucunya menangis dari dalam api. Kau kira kau sudah menang? Dunia akan mengulang luka, biarkan aku memimpin, dan semua akan tunduk. Termasuk rasa sakitmu. Namun dari jauh, terdengar suara lirih yang membelah kehampaan. Suara Mbah Sastro, kehidupan bukan tentang menang atau kalah, nduk. Tapi tentang memilih terus hidup, walau sakit, walau rapuh. Suara itu membawa angin, dan dalam angin itu, muncul bayangan lain, Ayu kecil, Ayu yang dulu suka menulis puisi, Ayu yang bermimpi jadi guru, Ayu yang tertawa di pelukan kakeknya. Bayangan-bayangan itu menari, menghadirkan kembali bagian dirinya yang selama ini terkubur oleh dendam. Ayu menjerit, tangannya membakar, dan keris rawa rontek muncul, menyala merah dari dalam dirinya sendiri. Ia berlari menuju sosok bayangannya yang murung, dan menikamnya tepat di dada. Bayangan itu menatapnya dengan mata kosong lalu pecah menjadi kabut cahaya. Nyai Rantai Wulung berteriak marah, tubuhnya berubah menjadi pusaran arus hitam, mencoba melahap Ayu. Tapi keris itu kini bersinar putih, menyebar ke seluruh ruang kesadaran, menghancurkan kegelapan dari dalam. Tubuh Ayu terangkat dari altar batu, melayang perlahan dengan keris di genggamannya. Cahayanya menyilaukan, dan para pengikut sekte Laut Hitam menjerit kesakitan. Sekar Laras melarikan diri ke laut, tubuhnya mengelupas menjadi busa. Nyai Rantai memudar, terhisap kembali ke dalam pusaran gerbang yang kini menyusut. Dengan satu hentakan, Ayu menancapkan kerisnya ke tanah, dan gerbang tertutup selamanya. Saat semuanya usai, Ayu jatuh bersimpuh di atas pasir, tubuhnya lemah, tapi jiwanya utuh. Air laut perlahan surut, matahari pertama muncul di cakrawala timur, merah tapi hangat. Langit belambangan kembali biru, dan hutan sunyi kembali bernapas. Ayu menatap ke ufuk, menyadari satu hal, dendam mungkin telah menggerakkan langkahnya, tapi cinta dan keberanianlah yang menyelamatkannya dari kehilangan dirinya sendiri.